Memasuki rangkaian 3 hari suci umat Kristiani, pengamanan di sekitar Gereja Katedral Jakarta diperketat. 150 personil gabungan diturunkan untuk mengamankan ibadah Kamis Putih hari ini. Hal itu guna mengantisipasi aksi-aksi teror susulan. Ibadah misa Kamis Putih bagi para imam tetap digelar secara langsung pada hari ini di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Melihat aksi teror belakangan ini, pengamanan lebih diperketat dengan menurunkan 150 personil gabungan Polri dan TNI. Selain itu, penjagaan dilakukan di 7 titik sekitar Gereja Katedral Jakarta. Hal itu dilakukan untuk mencegah aksi teror serta menjamin kelancaran jalannya ibadah. Dan untuk mengetahui kondisi pengamanan jelang Paskah usai beberapa aksi teror yang terjadi, kita akan bergabung dengan Ira Hulu dan juru kamera Adi Suherman dari Gereja Katedral Jakarta. Ira, bagaimana jalannya ibadah Kamis Putih di sana? Ya, Patricia dan juga pemirsa, di sini kami melihat bahwa untuk ibadah Kamis Putih yang tadinya sudah dilaksanakan tepatnya bagi para imam ataupun romo seperti itu, tepatnya ini misa Krisma, ini sudah digelar dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Di sini kami melihat kondisinya masih cukup kondusif seperti itu, semua bisa dipastikan aman. Dan tadi berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari pihak Humas Gereja Katedral Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa untuk hari ini memang masih terus diberlakukan ataupun di pekan suci ini ibadah offline masih terus diberlakukan, namun memang ada sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi oleh para jemaat jika ingin beribadah secara langsung di Gereja Katedral. Selain itu juga nantinya ini untuk Kamis Putih ini akan diselenggarakan ibadah bagi para umat ataupun bagi para jemaat, yakni pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan terkait dengan sejumlah persyaratan yang harus dipatuhi oleh para jemaat supaya bisa beribadah di tempat ini ataupun melaksanakan misa Kamis Putih, tentunya ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan kapasitas. Adapun kapasitas yang diperbolehkan untuk bisa beribadah di tempat ini adalah jumlahnya 309 orang. Dan 309 orang itu merupakan sudah termasuk pelayan gereja dan juga para penjaga gereja, sehingga ini merupakan kumulatif dari total orang yang melayani maupun yang akan beribadah di tempat ini. Kemudian yang kedua adalah para pengunjung ini dipastikan harus terdaftar terlebih dahulu di paroki katedral. Selain itu juga mereka harus men-scan QR yang sudah disediakan nantinya dan juga harus menjawab sejumlah pertanyaan terkait dengan kesehatan. Kemudian kalau misalnya para jemaat ini tiba-tiba hadir di tempat ini tanpa ataupun mematuhi persyaratan yang sudah ditentukan, ini maka mereka tidak diperbolehkan untuk masuk dan mengikuti misa di dalam gereja katedral. Selain itu juga tentunya pelaksanaan protokol kesehatan harus tetap diberlakukan. Salah satunya yang tadi ditekankan oleh pihak Humas Katedral adalah dengan menggunakan masker selama kegiatan ibadah berlangsung, kecuali pada saat komuni ataupun perjamuan kudus ini diselenggarakan. Kemudian terkait dengan hal ini juga kami tadi sempat bertanya kepada pihak gereja apakah ada respon kepanikan ataupun ketakutan tersendiri bagi para jemaat dengan adanya kondisi-kondisi beberapa waktu yang lalu. Kita mengetahui bahwa ada terjadi bom bunuh diri di Makassar, kemudian juga terkait dengan teror yang ada di Mabes seperti itu. Namun pihak dari Humas Gereja memastikan bahwa para jemaatnya ini tidak merasa adanya parno ataupun tidak terlalu takut dengan kondisi yang ada sekarang, karena kan mereka juga sudah meyakini bahwa pihak gereja maupun pihak dari kepolisian, TNI dan aparat gabungan ini sudah bekerja sama untuk memberikan rasa aman bagi para jemaat yang akan menghadiri ibadah misa selama dari hari tanggal 1 ini sampai dengan tanggal 4 ke depan. Patricia. Ya, Ira, informasi terakhir bahwa ada 150 petugas pengamanan yang diturunkan untuk melakukan penjagaan di sana, dan itu termasuk TNI dan juga Polri. Apakah dengan melihat keadaan yang terjadi beberapa hari terakhir ini, kemudian pengamanan ini atau pengaman ini langsung ditambahkan, diperketat, atau mungkin ada pengamanan juga dari pihak gereja langsung, atau seperti apa, Ira?
Ya benar sekali Patricia, tentu dengan meresponi apa yang terjadi di sekitaran ataupun di beberapa waktu belakangan ini pihak dari pengamanan gabungan baik itu dari kepolisian Polsek Sawah Besar, kemudian juga Koramil 02 dan juga Satpol PP yang berada di sekitaran sini terus bekerja sama dan bersinergi dengan pihak penjaga gereja untuk terus bisa memberikan pengamanan ekstra maksimal bagi para jemaat. Tadi berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Kapolsek Sawah Besar yakni Maulana Mukarom yang menyatakan bahwa untuk pengamanan setidaknya dikerahkan 150 personel, di mana 150 personel itu akan menjaga selama 1 hari selama kegiatan ibadah tersebut berlangsung di beberapa titik, tepatnya ada di 7 titik. Seperti kita lihat di tepatnya untuk memasuki gereja seperti itu juga sudah ada dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan metal detektor yang disediakan oleh Jibom Polri. Tentu ini berguna untuk mengetahui apa-apa saja yang dibawa oleh para jemaat ketika mereka akan memasuki gereja katedral. Selain itu juga tadi sterilisasi Patricia sudah dilakukan dari pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat untuk memastikan kondisi dari gereja katedral memang siap untuk digunakan pada saat beribadah di pukul 8 tadi, dan juga nanti ini sebentar lagi proses sterilisasi ini juga akan diberlangsungkan karena memang nantinya akan ada ibadah pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan berikut ini langsung saja kita dengarkan pernyataan dari AKP Maulana Mukarom selaku Kapolsek Sawah Besar terkait dengan pengamanan gereja katedral hari ini. Tadi juga kita sudah melaksanakan apel, terus sudah melaksanakan tactical wall game, kuat personil kurang lebih ada 150 personil, baik itu dari unsur dari TNI Polri, dari rekan-rekan dari Brimob, Polda Metro Jaya, dan rekan-rekan dari Satpol PP. Untuk tadi pagi kita sudah melaksanakan sterilisasi pukul 06.00 dari rekan-rekan dari Jibom sudah melaksanakan sterilisasi dan bisa dipastikan bahwa situasi aman untuk jemaat dapat melaksanakan ibadah dengan rasa aman dan nyaman. Ya, untuk per hari 150 orang ada dibagi dari 7 titik. Mulai dari titik pertama, 2, ketiga itu ada di samping gereja katedral, terus juga ada titik keempat itu, dan semua kendaraan parkir di basement Masjid Istiqlal, ya, di basement P1, P2. Terus untuk pintu masuk ada di satu pintu, ya, itu ada di pintu 4 gereja katedral. Seluruh jemaat kendaraan parkir di di Masjid Istiqlal di basement. Syukur alhamdulillah ini kita menunjukkan bahwa luar biasa toleransi umat beragama, ya, antara Masjid Istiqlal dan gereja katedral. Ya Patricia, tentu saja kita berharap bahwa dengan adanya pengamanan di gereja katedral ini untuk ibadah misa seperti itu bisa dilakukan dengan baik, dan tak hanya di gereja katedral tapi juga semua gereja-gereja yang berada di Indonesia terkait dengan jelang Paskah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 April 2021 mendatang. Demikian Patricia. Ya, Ira, kita harapkan demikian semua jemaat yang akan beribadah merasa aman dan juga nyaman saat melaksanakan ibadah Kamis Putih atau mungkin sampai dengan Paskah nanti. Terima kasih Ira Hulu atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, tetap berhati-hati di sana. Pemirsa, demikian Ira Hulu bersama juru kamera Adi Suherman yang melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta.